Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah fi kitabihil karim wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Wa qala aidan wa wassayna al insana biwalidayhi ihsana. Ma'a ayyuhal ikhwah, alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan selain alhamdulillahirabbil alamin. Syukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dari kita mau tidur sampai bangun tidur, sampai kita mau tidur lagi, semuanya berkat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Begitu kata Allah. Jika kalian menghitung nikmat Allah, niscaya tidak akan bisa. Ayo ikhwah, di awal tadi sudah kita bacakan penggalan ayat dari surah Al-Isra ayat 17 dan Al-Ahqaf ayat 15. Kita ulangi lagi, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ayat yang pertama menjelaskan bahwa kewajiban kita sebagai manusia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu apa? Setelah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah wabil walidaini ihsana, dan berbuat ihsan kepada orang tua kita. Di surat Al-Ahqaf Allah menjelaskan wa wassaynal insan, dan kita mewasiatkan kepada manusia. Jadi Allah berwasiat kepada kita agar berbuat ihsan juga kepada orang tua. Nah, antara orang tua dan anak ini mempunyai hubungan yang sangat luar biasa. Anak adalah rezeki yang Allah berikan kepada orang tua. Maksudnya adalah anak yang soleh. Ya, anak yang soleh adalah rezeki yang Allah berikan kepada orang tua, yang mana rezeki tersebut nantinya akan menjadikan orang tua itu mendapatkan syafaat. Jadi syafaat ada dua. Yang pertama syafaat khusus gitu ya, yang diberikan khusus kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Dan yang kedua adalah syafaat am. Jadi anak itu akan menjadi syafaat bagi orang tuanya di hari akhir kelak, yang akan menolong orang tuanya di hari hisab. Jika orang tua kita membanggakan kita karena fisik kita, karena ketampanan ataupun kecantikan kita, ataupun orang tua membanggakan kita karena kita itu sukses dalam urusan dunia, demi Allah, hal itu tidak ada manfaatnya sedikit pun bagi mereka ketika mereka telah tiada. Namun jika kita menjadi anak-anak yang soleh atau solehah, yang beriman kepada Allah, taat kepada Allah dan Rasulullah SAW, maka sampai orang tua kita meninggal, sampai orang tua kita meninggal, maka orang tua akan selalu merasakan
merasakan nikmatnya. Dalam hadis disebutkan ada 3 amalan yang tidak terputus ya. Yang pertama shadaqatin jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat yang dimanfaatkan, dan yang selanjutnya adalah waladun soleh. Disebutkan waladun soleh, anak yang soleh. Yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Ada sebuah kisah dalam sebuah hadis yang sangat panjang, ini akan kita singkat saja. Di hari akhir nanti ada orang tua dan anak yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang tuanya dihisab, maka ternyata hisabnya itu berat. Maksudnya berat ini adalah timbangan amal keburukannya itu berat sekali. Hingga akhirnya memasukkan orang tua tersebut ke dalam neraka karena banyaknya dosa dan maksiat yang dilakukan. Kemudian tibalah anaknya dihisab. Dan ternyata hisab anaknya ini cepat dan ringan. Maka anaknya ini langsung menuju sirat, jalan, terus berjalan hingga sampai ke depan pintu surga. Sesampainya di depan pintu surga, anak tersebut tidak lantas masuk ke dalam surga, namun dia berdiri di sana melihat-lihat isi surga dahulu. Ternyata apa yang dia lihat, dia tidak menjumpai orang tuanya di dalam surga. Maka dia pun tidak beranjak masuk ke dalam surga, tapi tetap berdiri di depan surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada anak tersebut, "Udkhulul jannah." Masuk dalam surga, masuk. Apa kata anak itu? "Lam nadkhulaha hatta nara aba'ana wa ummahatana." Ya Allah, kita tidak akan masuk ke dalam surga. Kita tidak akan masuk ke dalam surga sampai kami bertemu atau melihat orang tua kami. Kemudian Allah berfirman, "Udkhulul jannah." Masuk sana. Tinggal masuk saja kamu, udah masuk. Kemudian anak itu kembali menjawab, "Lam nadkhulaha hatta nara aba'ana wa ummahatana." Ya Allah, kami tidak akan masuk ke dalam surga sebelum kami bertemu atau melihat orang tua kami. Jadi anak itu tidak mau masuk surga padahal dia sudah di depan pintu surga sebelum dia bertemu dengan orang tuanya. Hingga kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi izin kepada anak itu untuk memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Maka setelah mendapat syafaat dan hisabnya diringankan, orang tuanya dipertemukan dengan anaknya. Setelah bertemu, Allah Subhanahu wa taala kembali berfirman kepada anak dan kedua orang tua tersebut, "Udkhulu al-jannah antum wa aba'akum." Masuklah dalam surga kamu dan kedua orang tuamu. Dan akhirnya mereka berdua dan mereka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ayat ikhwah, sungguh orang tua adalah sesuatu yang sangat indah yang kita miliki. Tidak ada keindahan di muka bumi ini selain kita memandang Ka'bah dan memandang wajah orang tua. Beruntunglah yang sudah memandang Ka'bah secara langsung, dan semoga yang belum segera bisa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan keindahan yang kedua adalah ketika kita melihat atau memandang wajah orang tua kita. Ya ikhwan, teman-temanku semuanya, andaikan suatu hari bapak ibu kita berpisah dengan kita, dan pasti masa itu akan datang. Ingat ya, pasti masa itu akan datang. Kita tidak selamanya bisa hidup bersama dengan orang tua kita. Pasti akan tiba masa kita berpisah dengan ayah ataupun ibu kita. Andaikan malaikat maut menjemput orang tua kita, coba kita bayangkan, andaikan malaikat maut menjemput orang tua kita, andaikan saat perpisahan itu tiba,
andaikan orang tua kita sudah terbaring, terbujur kaku menjadi mayat, kita tidak bisa lagi mendengar suaranya, tidak bisa lagi mendengar nasihat-nasihatnya, tidak bisa lagi mendengar senda guraunya, tidak bisa lagi mendengar doa-doa orang tua kita. Kemudian andai orang tua kita sudah dibungkus dengan kain kafan, sungguh kita tidak bisa lagi memberikan mereka barang-barang yang mereka sukai, tidak bisa lagi membawakan makanan yang mereka suka, tidak bisa lagi membawakan oleh-oleh kepada mereka, tidak bisa lagi memijiti kakinya, tidak bisa lagi memijit tangannya, tidak bisa lagi mencium tangan orang tua kita. Andaikan orang tua kita sudah diusung menuju ke pemakaman, kemudian dimasukkan ke liang lahat, wallah, itulah saat-saat terakhir kita melihat jasad orang tua kita. Saat-saat terakhir kita melihat jasad orang tua kita. Ya Allah, ampunilah kami, ya Allah, ampunilah kami. Ayah, ibu, maafkan kami, maafkan anakmu ini. Bagaimanapun juga kami sangat mencintaimu. Ya Allah, ampunilah semua kezaliman kami yang kami perbuat kepada orang tua kami. Ampunilah semua kedurhakaan kami, ya Allah. Kami sering sekali mengecewakan mereka, ya Allah. Ya Allah, ampunilah kami, ya Allah. Kami sering sekali melukai hati orang tua kami, ya Allah. Kami mohon golongkan kami ke dalam anak-anak yang soleh, solehah, hafizah, ya Allah. Ya Allah, jadikan sisa umur ini agar kami menjadi anak yang berbakti kepada orang tua kami, ya Allah, yang bisa menjadi jalan kebahagiaan mereka, menjadi jalan kemuliaan mereka di dunia dan akhirat, ya Allah. Ya Allah, ampunilah orang tua kami, ampunilah ibu bapak kami, ya Allah. Ya Allah, bagaimanapun keadaannya, kami adalah anak yang di dalam diri kami mengalir darah mereka, ya Allah. Ya Allah, sayangilah kedua orang tua kami, ya Allah. Berkahi usianya, berikan kesalehan, kebahagiaan dan kemuliaan, ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Amin.